Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Kembali dengan saya Bung Ropan dan sebentar tim nasional kita yang diperkuat oleh anak-anak muda atau Garuda Muda bersiap menghadapi tuan rumah Vietnam di Stadion Việt Tri, Provinsi Phuthong. Dan ini merupakan pertandingan yang dinantikan khususnya buat tuan rumah. Karena begitu penasarannya mereka untuk bisa mengalahkan kita karena sepanjang tahun 2024 3 kali pertemuan dengan tim senior. Ya, The Golden Star Warriors ini tumbang terus, bahkan tidak bisa mencetak gol ya ketika bermain di level atas. Sekarang ini juga di tim senior ukuran, tapi kita kirim dengan anak-anak muda. Tim U22 yang dipersiapkan ke SEA Games di Bangkok. Ya. Dan setelah melawan menghadapi Laos dengan 3-3 di Manahan Solo, sekarang anak-anak ini fokus untuk duel melawan Vietnam. Nah, Vietnam dalam upaya mengalahkan Indonesia lewat pelatih mereka Kim Sang-sik ya sudah mengatakan bahwa mereka ingin menang. Mereka ingin menghajar Indonesia dalam pertandingan di Stadion Việt Tri. Dia sudah menyiapkan tim terbaik dan kita tahu bersama bahwa Vietnam ini untuk menyambut Piala AFF atau sekarang dengan ASEAN Cup, mereka harus berlatih dengan serius uji coba di Korea Selatan. Ketika mengetahui bahwa Vietnam berada satu grup dengan Indonesia. Karena kita tahu sana ada Myanmar juga, ada Laos dan ada Filipina. Ini laga yang ditunggu. Mereka sudah menang pertandingan pertama melawan Laos, membantai Laos dengan 1-4 atau 4 gol yang mereka ciptakan. Sempat dibuat sulit oleh Laos dengan hasil imbang di babak pertama, tapi 4 gol lahir di babak kedua. Sementara Laos mempersulit kita kemarin. Hampir saja kita terjungkal ketika 2 kali ketinggalan sebelum kita bisa menyamakan 2-2 dan unggul 3-2 lewat Ferrari sebelum disamakan oleh Laos. Jadi ini saya pikir pertandingan yang sulit, ya wajar karena kita bertarung dengan tim yang mapan seperti Vietnam yang berambisi bukan saja mengalahkan Indonesia, tapi Vietnam ingin menjadi juara setelah dalam 2 edisi terakhir itu diambil oleh Thailand dan mereka selalu kalah di babak final. Pelatih Kim Sang-sik sudah menyiapkan starting 11 terbaik, bahkan ya dia ingin Vietnam menang besar melawan Indonesia. Ya, mereka ingin menang mungkin di atas 2 gol lawan kita. Kim Sang-sik sudah mengatakan dia sudah menyaksikan ya 2 pertandingan Indonesia baik melawan Myanmar dan melawan Laos. Mereka terus mengamati ya penampilan Indonesia dan itu ada timbul keyakinan dari tuan rumah bahwa setelah melihat apalagi penampilan kita yang kurang begitu bagus, sangat mengecewakan melawan Laos, mereka lebih optimis menyambut Indonesia dan ingin menang. Vietnam sudah menyiapkan penggembur-penggembur yang luar biasa di lini depan. Kalau melawan Laos mereka bermain dengan 3-4-3 sama seperti STY yang juga doyan dengan 3-4-3, tapi Vietnam itu akan menempatkan 3 striker sekaligus di depan. Artinya kalau bisa dilihat Nguyen Tien Linh itu dipersiapkan sebagai ujung tombak didampingi oleh 2 yang punya attack yang sangat kuat. Ya, itu ada Nguyen Hai Long yang juga mencetak gol ke gawang Laos. Dia mencetak gol pertama sebelum Kien Lin bisa membuat gol kedua, dan ada 2 gol tambahan di babak kedua ketika melawan Laos itu dengan 2 pemain yang masuk dari bangku cadangan. Ya, ada Nguyen Van Toan juga yang ikut membuat gol di sana. Nah, Van Toan ini juga dipersiapkan oleh Kim Sang-sik masuk, tetapi belum dipastikan apakah Nguyen Van Toan akan masuk atau Nguyen Quang Hai yang juga melawan Laos masuk di babak kedua sebagai super sub. Nah, dengan 3 striker yang akan dimainkan ini memang berbahaya. Makanya mereka mengincar betul-betul kemenangan memang kita dan akan mempersulit lini pertahanan kita. Ya, kita akan tampil dengan 3 back, Muhammad Ferrari, Kadek Arel, dan Doni Tripamungkas. Ini sudah bisa dipastikan bahwa mereka akan mengawal di jantung pertahanan kita. Ya, kita akan melihat bahwa 2 flank pasti akan diisi oleh bisa saja Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Di tengah ada Arkan Fikri dan kemungkinan besar itu akan tampil adalah Rivaldo Pakpahan kalau dalam hal bertahan ya, karena Rivaldo Pakpahan pemain Borneo ini itu kuat di dalam bertahan, masih 21 tahun tapi dia bagus. Dalam press conference bahkan STY sudah mengajak Rivaldo itu ikut di dalam aturan saya pikir yang ada ya, termasuk di AFC, bahwa setiap pemain yang ikut di dalam press conference bersama dengan pelatihnya untuk berbicara di hadapan media itu pasti dimainkan. Udah bisa kita tebak bahwa STY akan memainkan Rivaldo yang dalam 2 pertandingan tidak dimainkan, baik melawan Myanmar atau melawan Laos.
Ya, kita akan tunggu bagaimana debut pertama. Ya, debut dia, maksudnya bersama dengan timnas kita. Dan dia pasti mungkin akan mendampingi Arkan Fikri. Ya, sebenarnya masih ada Robby Darwish yang bagus, tapi karena dengan Rivaldo ikut di press conference, saya yakin dia akan ditampilkan dengan pemain ini. Kemudian di depan, ya pasti satu pemain adalah Rafael Struijk. Kita tinggal menunggu siapa yang akan mendampingi sana. Apakah Hoki Caraka akan kembali ditampilkan oleh SDI? Karena SDI kan selalu memainkan pemain ini. Walaupun Hoki tampil kurang begitu oke, banyak yang juga memberikan saran bahwa SDI jangan dulu tampil dengan Hoki, tapi semua ada di SDI. SDI yang menentukan. Kembali mungkin akan ditampilkan. Ya, mungkin saja ada Ronaldo Kuate karena Marcelino Ferdinand kan tidak bermain. Tapi saya melihat bahwa kalau ada Rafael di depan, sebaiknya di belakang dia adalah Victor Detan. Itu yang ada. Bermain dengan satu striker itu jauh lebih bagus menurut saya. Ya, dengan bermain aja melawan Vietnam, sama seperti di 2020 ketika kita bermain 0-0 dengan Vietnam, digempur terus, tapi kita mampu menahan Vietnam saat itu, sehingga kita bisa melaju ke final untuk berhadapan dengan Thailand, walaupun kita kalah dengan agregat 6-2 saat itu, tapi kita bisa ke final. Nah, sekarang bermain di Vietnam, tidak masalah kalau kita bermain dengan 5 langsung. Arhan dan Asnawi ke belakang aja untuk melapis Kadek, Ferrari, dan juga dengan Doni Tri. Penjaga gawang saya pikir kembalilah dengan Cahya Supriyadi yang kemarin ditukar oleh Dava ya di Solo. Cahya harus bisa bermain. Kalau dia sudah bugar ya, Cahya menurut saya. Nah, dengan ada Cahya di belakang tentu kan akan lebih oke di Wamister dengan 5 pemain. Nah, 4 gelandang ini menurut saya itu bisa saja Victor Detan ditarik ke belakang ya sebagai gelandang menyerang ya, didampingi oleh Arkan Fikri. Kemudian dengan Rivaldo maksud saya, Rivaldo Pakpahan, dan satu lagi mungkin bisa Ronaldo Kuate di sana. Tapi kalau kita ingin bertahan lebih dalam lagi, ya mungkin dengan Robby Darwish kuat di dalam bertahan. Tapi memang kita hanya akan mengandalkan counter attack, karena itu yang harus dilakukan oleh STY melawan Vietnam. Jika kita main terbuka untuk melayani jual beli serangan dengan mereka, kalah kita. Ya, apalagi mereka kan sangat baik, sangat matang tim ini di level senior. Mereka sudah menyatu sekian lama. Ya, udah dalam 5 tahun terakhir, bahkan ya 5-6 tahun terakhir mereka selalu ada. Mereka kuat, mereka punya lini tengah akan digalang dengan baik oleh Bui Tri dan juga dengan Kuat Van Kang. Itu yang saya pikir mereka sangat baik ya di tengah. Jadi saya pikir bermain dengan 4 gelandang yang lebih kuat itu oke. Ya, Arkan Fikri, Rivaldo di sana ya akan main. Satu Victor Detan yang bisa membantu serangan cepat. Kemudian di kiri bisa ada Ronaldo Kuate atau Robby Darwish yang ada di sana. Ya, itu yang baik. Tapi kan STY masih punya pilihan lain. Ada Sanadin Faris yang dia bisa bermain, atau apakah Nico bisa ditampilkan kembali, atau Raihan Hanan. Kan itu gelandang-gelandang yang bisa dia pakai menghadapi Vietnam. Tapi kalau kita dengan bertahan yang kuat, ya itu Rivaldo, bahkan Robby Darwish dan Arkan Fikri, ini akan sangat-sangat kuat kita di belakang untuk bertahan dengan menempatkan saja Victor Detan untuk bisa cepat mengalihkan serangan ke depan bersama dengan Rafael Struijk, dan dibantu oleh serangan-serangan dari sayap yang akan muncul ya, seperti Arhan atau dengan Asnawi yang akan banyak membantu. Namun apapun yang saya katakan di sini kembali ke STY. Ya, STY kita akan lihat nantinya, karena sudah pasti satu kejutan lagi akan dibuat adalah Rivaldo dimainkan untuk pertama kali. Nah, kita tidak tahu siapa lagi yang akan dimainkan oleh STY untuk menghadapi Vietnam. Karena sudah pasti Vietnam sejak kick off akan langsung menggempur kita. Mereka akan langsung bermain terbuka ofensif, dan mereka sangat yakin bahwa mereka bisa memukul kita. Ya, tinggal bagaimana pertahanan kita tidak terlalu tinggi bermain seperti lawan Laos kemarin. Terlalu tinggi bahaya melawan. Kita bermain dengan rapat aja, menumpuk pemain. Ya, itu akan menyulitkan mereka. Kalau 30 menit lewat atau sampai 40 menit kita bisa mampu bertahan, bukan tidak mungkin Vietnam akan frustrasi juga menghadapi kita. Jadi kita harapkan itu, bahwa di babak pertama jangan sampai ada gol dulu. Ya, sama seperti ketika melawan Laos mampu menahan mereka. Tapi yang penting di babak kedua dengan fisik yang kuat, kita harus bisa menahan mereka. Ya, Vietnam. Apalagi kalau kita counter attack kita lebih efektif, dan di depan Rafael mampu memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk menjadikan gol. Ini menarik. Kalau kita bisa memukul mereka dengan gol pertama, mengagetkan Vietnam, wah, bisa berpengaruh juga, bisa goyah juga mereka. Itu yang kita akan tunggu nantinya, kita mencuri gol lebih cepat dari mereka. Tapi kita main seperti dalam aja, rapat semuanya. Saya pikir cocok dengan 5-4-1. Tapi kalau STY bermain dengan 3-4-3 ya tergantung STY.
Ya kan dia toh yang akan mempertanggungjawabkan hasil akhir dari pertandingan Indonesia. Ya, kita hanya cukup berdoa, mendukung perjuangan dari tim Indonesia ya untuk bermain baik, tentunya dengan hasil yang positif. Itu yang ada saat ini ya. Selamat berjuang untuk Garuda Muda untuk mendapatkan hasil yang terbaik menghadapi Vietnam. Dengan saya Bung Ropan, ciao.